A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa ma ba'du fa in ahsanul kalam kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang majlis yang semoga Allah muliakan dunia dan akhirat. Alhamdulillah, izin Allah kita bisa berkumpul di tempat ini, yang mudah-mudahan Allah selalu turunkan berkah tempat yang dibacakan Quran dan dipelajari, sunnah dikumandangkan dan dipahami, selalu diliputi keberkahan insyaallah. Allah jaga oleh para malaikat dan di tempat-tempat penuh beriman. Iya, rahasia dunia. Dunia ini betul-betul memiliki rahasia yang banyak, yang kalau manusia mau paham bahwa sesungguhnya dunia ini adalah mazra'atul akhirah. Dunia ini tempat bercocok tanam untuk akhirat. Mayazra yahsud. Siapa yang nanam, dia bakal metik. Kau tanam kebaikan, kau petik kemuliaan. Kau tanam keburukan, kau petik azab di akhirat. Masya Allah. Karena kalau setelah dunia ini cuma dua kemungkinan, khufratun min khufratil rodatun min riyadil jannah, rodatun min riyadil nar. Taman-taman neraka, taman-taman surga, kita nggak tahu ya. Ini lubang kubur, lubang neraka, apa lubang surga, kita nggak pernah paham. Cuma dua kemungkinan seperti itu. Maka dunia dikatakan mazra'atul akhirah. Jamaah Allah muliakan, ketika manusia diciptakan, Allah telah takdirkan manusia untuk hidup di atas dunia, sehingga kalau orang yang berilmu, dia akan paham dan dia tahu bahwa sesungguhnya dunia ini adalah medan ujian. Maka semua yang dia rasa di atas dunia ini akan dia jadikan sebagai ukuran Allah ciptakan dirinya untuk sebuah ibadah. Ma'asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabl an nabraha inna dzalika 'alallahi yasir. Dia menjadi orang yang yakin sekali bahwa dunia ini isinya takdir yang Allah takdirkan kepada kita. Takdir yang Allah takdirkan kepada kita, artinya betul-betul memang dunia ini menjadi media Allah turunkan takdir kepada manusia. Kalau orang yang berilmu tahu kalau memang dunia ini media, maka dia akan siapkan doa. La yaruddul qada ila doa. Karena tidak ada bisa merubah takdir kecuali doa. La yaruddul qada ila doa. Tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali doa. Cuma yang jadi permasalahan doa siapa? Karena doa orang beriman mungkin, karenanya ada sekian banyak syarat doa diterima oleh Allah. Secara umum memang dalam kitab Al-Mustadrak Al-Hakim, Rasul pernah bersabda bahwa yustajabu lil abdi, yustajabu lil abdi, bahwa seorang hamba itu doanya pasti dijawab.
Nah, kalau memang hamba yang dijawab doanya, berarti kan kewajiban kita untuk memperjelas kehambaan kita kepada Allah gitu. Ya, apa sih bukti kehambaan kita ini? Kita nggak berbuat syirik. Kita orang yang tercipta untuk ibadah, sehingga kita punya 3 pilar yang kita pahami: tauhid, syirik, sunnah, bid'ah, taat, maksiat. 3 lakukan: tauhid, sunnah, taat kepada Allah. Kalau 3 ini kita nggak lakukan, kebalikannya. Kita bicara syirik, kita bicara bid'ah, kita bicara maksiat. Masya Allah. Orang yang paham bahwa hidup ini meminta ke Allah, dia akan kritisi kehambaan dia sama Allah. Bagaimana caranya? Doa yang sudah populer Nabi contohkan, sahabat mengatakan, ini menjadi sebuah rujukan alasan dia minta sama Allah. Nggak perlu dirubah doanya, nggak perlu. Lawang Tuhannya sama kok, kiblatnya sama, minta di waktu yang sama dengan cara yang sama. Kenapa hasilnya bisa berbeda? Penghambaan kita sama Allah. Yustajabulil abdi tadi, yustajabulil abdi, hukum asal doa Allah jawab. Cuma doa siapa? Al-abdu, hamba. Siapa al-abdu? Adalah makhluk yang tercipta untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah, tidak untuk yang lain. Rasul pernah bersabda, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman summa yakunu 'alaqatan misla dhalik summa yakunu mudghah misla dhalik summa yursalu ilaihil malak fayanfukhu fihi ruh wa yu'maru bi arba'i kalimat bikatbi rizki wa ajali wa amali sakin aw sa'idun. Salah satu bentuk rahasia dunia, Allah persiapkan manusia untuk hidup di atas dunia. Dari awal proses penciptaannya, kata Rasulullah SAW, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman. Seseorang di antara kalian dikumpulkan penciptaan dalam perut ibunya selama 40 hari. Kemudian berubah menjadi segumpal darah, kemudian menjadi segumpal daging. Dalam masa seperti itu ditiupkanlah ruh. Yursalu alaihil malak, dikirim malaikat, wa yanfukhu fihi ruh, ditiupkan ruh. Baru terbentuklah takdir. Ya, ditetapkan 4 takdir. Bikat birizki wa ajalihi wa amalihi sakiyun aw sa'idun. Allah takdirkan ajalnya, Allah takdirkan ajalnya, bikat birizki, rizkinya, rezekinya, ajalnya, amalnya, pekerjaannya, sakin aw sa'idun, tertolong atau tidak. Ini kalau orang berilmu sudah paham, sudah, oh berarti saya hidup di dunia ini sudah Allah tentukan, bukan sesuatu yang kebetulan. Emang udah diatur sama Allah. Jadi kita kumpul sekarang di Cirebon. Perlu tahu rahasia dunia bahwa sesungguhnya ajal dan rezeki itu terbagi dan diketahui. Ya. Dimana orang ini kalau sudah bicara maut, bicara rezeki sama. Tidak ada yang bisa mencegah maut kalau sudah datang, seperti tidak ada yang bisa mencegah kalau rezeki datang. Ya. Orang yang berilmu tahu, dia paham bahwa kullu nafsin dha'iqatul maut. Pokoknya hukum asal yang hidup bernapas pasti mati. Berarti kalau dia hidup di atas dunia sebelum datang kematian, nahnu narzuqukum wa iyyahum. Allah katakan dengan tegas, kami yang kasih rezeki sama kamu untuk mereka. Orang berilmu tahu, oh berarti memang Allah atur sudah. Manusia harus paham, jangan menganggap bahwa rezeki saya yang ngatur, sampai lupa fitrah tercipta dirinya untuk apa. Saking semangatnya menaklukkan dunia sampai lupa apa tercipta untuk ibadah. Berteori, biarinlah awalnya modal sedikit lah, ntar juga lama-lama banyak. Tuh udah banyak lihat tuh kan, makmur hidup. Iya, silahkan saja taklukkan dunia, tapi jangan rubah fungsi dirimu tercipta untuk apa. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jangan gara-gara dunia yang kau rakit, kau sukses, sampai kau lupa kau wajib untuk mendatangi azan yang berkumandang. Kau wajib mendatangi perintah-perintah syariat yang dicontohkan. Jangan gara-gara dunia ingin kau taklukkan, kau gadaikan akidahmu, jangan. Oh ini banyak, gara-gara dunia dia gadaikan, akhiratnya rugi. Walal akhiratu khairul laka minan.
Orang beriman yakin akhirat lebih mulia ketimbang dunia. Dunia mata'ul gurur, dunia kenikmatan yang menipu. Sampai di balik kecantikan dunia Nabi mengatakan ad-dunya mal'una wa mal'unun ma fiha ila ma kana lillah. Illa dzikrullah wa mawalah, alim au muta'alim. Di balik cantiknya dunia, di balik indahnya dunia, Nabi mengatakan ad-dunya mal'una. Ad-dunya mal'una, kata Rasul. Dunia ini terlaknat. Pokoknya semua yang di dunia terlaknat hukum asalnya. Ad-dunya mal'una wa mal'unun ma fiha. Terlaknat semua yang di dalamnya. Lihat. Kalau orang sudah tahu dunia ini mal'una, nggak ada menghayal mengoleksi dunia tuh nggak ada. Karena dia sadar sekali memang dunia ini mata'ul gurur, kenikmatan yang menipu. Jadi kalau sampai nanti Allah ciptakan manusia dengan ujiannya, ya nggak terkecoh. Allah akan uji manusia di dunia, betul. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwal wal anfus was samarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabatkum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang yang berilmu, orang yang tahu, Allah uji. Dunia medan ujian. Makanya nggak terkecoh dia. Komitmen dia dengan Allah di alam ruh sudah dia pegang. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Allah tanya kan dalam ruh kita kan, apakah kalian mengakui kalau aku yang menciptakan kalian? Qalu bala syahidna. Iyalah. Berarti kan kita paham rububiyah harusnya. Sampai kita mengerti diri kita untuk apa tercipta. Dunia ini membuat kita terlena. Maka Nabi mengatakan ad-dunya mal'una wa mal'unun ma fiha. Dunia ini terlaknat, terlaknat semua yang di dalamnya. Illa zikrullah wa mawala alim au muta'alim. Kecuali orang yang mengingat Allah. Di sela-sela fitnah dunia ini dia ingat Allah. Wa mawala atau ibadah yang dia peruntukkan hanya untuk Allah. Alim atau muta'alim, orang yang berilmu atau orang yang memang mencari ilmu. Yang dimuliakanlah. Oh, dalam Islam masyhur. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala muallimil khair. Inna Allah wa malaikatahu ahla samawati wal ardin hatta namla fi juhriha wa hatta al-hut la yusalluna ala muallimil khair. Lihat pujiannya, pujian buat orang-orang yang menuntut ilmu. Lihat, makanya tadi banyak ya di Kerawang pada tanya, Ustaz, di sela-sela fitnah yang sedang diujikan sama negeri kita bagaimana harusnya belajar, bukan berdebat di sosial media, belajar ilmu yang bakal membedakan kita nanti. Hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Apa sama orang yang berilmu dengan yang tidak? Oh, beda. Orang yang berilmu tuh betul-betul seperti karang yang tegak walaupun terhantam oleh badai dan ombak. Ya, karang tetap karang, nggak berubah nama dia. Orang berilmu juga sama, nggak ngaruh, bawa diri. Dia warnai dunia, bukan dia diwarnai sama dunia. Masya Allah, betul-betul dia paham. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, yakni mengabarkan kepada manusia bahwa sesungguhnya kita ini bukan berarti meninggalkan segala sebab yang disyariatkan oleh Allah. Dunia ini kadang mengecoh kita. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 195, ya ikhwan bisa maju. Wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah. Ada ayat yang Allah firmankan, wa anfiqu fi sabilillah, belanjakanlah harta bendamu di jalan Allah, wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin, kemudian berbaiklah karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Perintahkan untuk sadar bahwa apa yang kita punya ini jalanin. Wa anfiqu fi sabilillah, coba jalanin deh apa yang kamu punya ini di jalan Allah. Ima bahasanya nafkah ke keluarga kita,
ke orang tua kita, ke anak-anak kita, atau mungkin memang sedekah buat orang-orang yang di sekeliling kita. Karena kadang-kadang nggak berasa kita bisa merebut hati orang miskin di sekeliling kita ini. Kata Rasulullah, hal tunsaruna wa turzakuna bidu'afaikum. Kalian jangan meremehkan ya. Kalian sukses itu karena orang-orang susah yang baik di antara kalian, yang dia berdoa mendoakan kita. Ya, tolong ambil hatinya, bagaimana kamu diterima sama mereka. Karena hukum asal manusia ini sama, nggak ada beda. Cuma yang membedakan itu kemuliaan yang sababnya jelas. Nuntut ilmu, dapat ridho orang tua, didoain sama orang-orang miskin di sekeliling kita. Hal tunsuruna wa turzakuna bidu'afaikum. Kalian tertolong, dapat rezeki karena orang lemah di antara kalian. Masya Allah. Enggak terkecoh, dia tahu sekali. Makanya orang yang kayak begini kata Rasulullah dipuji sama Nabi. Man kanatil akhirah hammahu ja'alallahu ghinahu fi qalbi wa jama'a lahu samlahu wa atadhu dunya wa hiya raghimah. Wa man kanatid dunya hammahu ja'alallahu faqrahu baina ainaihi wa farraqa alaihi samlahu wa lam ya'ti minad dunya illa ma qaddara lahu. Orang yang begini kata Nabi adalah orang-orang yang pikirannya tertuju pada akhirat, sehingga ja'alallahu ghinahu fi qalbi. Allah akan letakkan kekayaannya itu di hati, bukan secara physically, hatinya kaya, hatinya fleksibel, hatinya betul-betul bisa hidup di mana saja. Karena orang kaya belum tentu bisa hidup di mana aja. Tapi kalau hati yang kaya bisa hidup di mana aja. Ya, dia seperti apa ya, sesuatu yang berharga yang mungkin orang nggak paham awalnya, cuma lama-lama akan tahu dengan sendirinya lah ya. Karena kadang-kadang kita nggak berasa bahwa kita punya kemampuan untuk seperti itu. Nanti Allah yang bikinkan medannya lah ya. Berlian yang setumpuk nggak ada harganya, dilempar ke pasir dulu baru kelihatan harganya, kan begitu. Orang diuji sama Allah, ujian mendatangkan kebaikan. Kemudian wa man kanatid dunya hammahu ja'alallahu faqrahu baina ainaihi. Tapi kebalikannya, kalau dia terkecoh dengan dunia, dunia ini akan membuat dia lupa diri. Apa kata Rasul? Barang siapa dunia hammahu menjadi targetnya, ja'alallahu faqrahu baina ainaihi, Allah akan jadikan di antara dua matanya kemiskinan. Apa sih yang dimaksud kemiskinan, Ustaz? Ya kurang aja, kurang gitu loh. Jadi apa ya, kayak orang lupa ukuran lambungnya segimana. Semua kayak orang mau buka puasa lah istilahnya lah. Apa kalau di Cirebon ada istilah ngabuburit ya? Orang mau buka puasa tuh tawaf. Tawaf di wisata kuliner malam gitu ya. Semua dibeli, semua dibeli. Masya Allah. Pengen es kelapa dibeli. Pengen cendol dibeli ya. Semua pengen. Dia pikir masuk ke perut semua kali itu. Masuk waktu terbenam matahari. Di sini buka puasa terbenam matahari apa beduk? Beda-beda soalnya. Yang betul terbenam matahari ya. Patokannya bukan azan. Karena ada juga di beberapa kota ini patokannya azan. Yang betul terbenam matahari. Ketika sudah masuk waktu, ambil air minum. Bismillah. Zahabat dhama wa bitalatil uruq wa sabatil ajru insyaallah. Berharganya air buat orang yang puasa tuh, Masya Allah ya. Nah itu kadang-kadang yang kita beli itu setelah minum lain cerita. Airnya nggak kemakan, nggak keminum, mubazir. Puasa efeknya berteman sama setan. Innal mubazirina kanu ikhwana syayatin. Lihat, nggak berasa ibadah nggak membuat dirinya mulia karena nggak paham. Man kanatid dunya hammahu ja'alallahu baina ainaihi ja'alallahu faqra baina ainaihi. Allah jadikan kemiskinan di antara dua matanya. Semuanya pengen saja, semua pengen dibeli. Tapi kalau orang yang berilmu, bicaranya apa manfaatnya gitu loh. Min husnul islamil mar'i tarku ma la ya'nihi. Bentuk kesempurnaan Islam seseorang itu ketika meninggalkan sesuatu yang nggak bermanfaat. Nggak dilarang, beli apa aja boleh di Islam. Lo uang sendiri kok boleh. Tinggal manfaatnya apa gitu loh. Ya, saya beli buah-buahan yang banyak. Kenapa? Karena saya pengen bikin jus, saya pengen bagiin orang, boleh aja.
Saya pengen beli baju karena saya butuh, silahkan saja. Saya pengen beli motor, mobil, boleh. Islam nggak mengharamkan. Kalau memang kita butuhkan, nggak ada masalah. Itu dunia kok. Cuma kalau beli tanpa tujuan, ini nggak diperbolehkan. Kamu kenapa beli makanan lagi? Kan masak sedap aja kelihatannya. Dimakan nggak? Ya makan sih gampang, sedapnya dulu tuh. Ini kenapa beli baju lagi? Kan yang di lemari masih banyak. Warnanya lucu. Ini kok beli baju alasannya warna lucu gitu loh. Kan aneh sekali. Kenapa beli mobil lagi yang ada yang nggak dipakai? Bentuknya tuh elegan. Bentuk. Beli bentuk kan bahaya ya. Sampai ukuran Quran. Orang sekarang beli Quran bukan karena pengen dibaca dan paham tulisan atau maknanya. Covernya bagus, apa sampulnya bagus kan? Di Quran banyak betul bu. Iya tak, mau dibagiin enggak buat pajangan. Warnanya lucu, warna lucu lagi tuh. Ada yang pink, ada yang ini nyesuaiin bentuk tembok. Astagfirullah. Makanya jangan heran, akhirnya Quran diacak-acak sama orang kafir tuh. Karena kita orang Islamnya merubah fungsi Quran. Nah, orang kafir dulu mana berani ngeledek Quran. Kalau semua orang Islam di hatinya Quran. Quran tuh betul-betul di dada. Kan Rasul sudah kasih bocoran. La taj'alu buyutakum maqabir. Jangan kau jadikan rumahmu seperti kuburan. Inna syaitan yafir min baitil ladzi tuqra fi surat al-Baqarah. Betul-betul memang orang takut lah. Kenapa? Karena memang Quran tuh di dada. Jaufi syai'un minal Quran. Betul-betul ada Al-Quran. Targetnya dunia. Orang yang targetnya dunia Allah jadikan miskin di antara dua matanya. Wa iyadzubillah wa na'udzubillah. Nah, oleh karena itu dibuatlah susunan ulama untuk mengabarkan kepada kita bagaimana supaya nggak terkecoh di dunia nih Ustaz. Kita jadi paham rahasia dunia dan kita bisa mengambil rezeki di dunia. Kemudian kita manfaatkan. Ada lebih dari 4 sabab. Di sini dikatakan ada 4 sabab. 4 sabab yang menyebabkan datangnya rezeki dalam hidup kita. Jadi Allah datangkan rezeki dalam hidup kita. Iya, dijelaskan di sini bahwa yang pertama, dunia ini kalau dikuak rahasianya, itu akan mengabarkan kepada kita tentang sabab datangnya rezeki. Kan kalau ayat umum, huwallazi ja'ala lakumul arda dhalulan famsu fi manakibiha wa kulu min rizqi. Allah jadikan bumi ini mudah dzalul. Famsu fi manakibiha, kalau sudah mudah, jalanlah di atas bumi ini. Famsu fi manakibiha, manfaatkan kemudahannya. Jangan dibikin-bikin sendiri. Karena kadang-kadang orang ini diberikan kemudahan malah sengaja dia buat yang sulit. Ya, padahal di Islam semuanya diatur. Ini bahaya, orang suka salah paham dengan dunia ini. Yang pertama kata ulama, suruh bertawakal kepada Allah. Ya, rumus tawakal ini di surat At-Tolaq banyak tuh. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Orang yang bertawakal kepada Allah, Allah yang bakal jamin hidupnya. Cuma kan tawakal nggak bisa datang begitu saja, Ustaz. Ya iyalah, nggak bisa. Harus ada aturan mainnya. Apa aturan mainnya? Ya pertama, rapikan takwa. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Baru efeknya wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan rezeki min ghairi la yahtasib, dari tempat yang tak diduga-duga. Ini jaminan Allah ya. Siapa sih orang yang bertakwa, Ustaz? Ya orang yang beribadah. Orang yang beribadah itu orang yang bertakwa. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan, artinya dijamin sama Allah. Makanya orang suruh ibadah, kemudian taklukkan dunia. Kayak orang sekarang kan suka salah paham. Dia beranggapan, oh kalau saya sih Islam sejati,
liburnya Jumat. Anak kalau Jumat nggak mau kerja, Ustaz. Ini salah. Dari mana ente ngarang begitu? Justru perintah dalam Islam ini fantasiru fil ard. Wa idza qudiyatis shalah fantasiru fil ard wabtagu min fadlillah. Ini ayat mau dikemanain? Buat orang yang bilang libur Jumat mau dikemanain ini ayat? Buka surat Al-Jumu'ah. Allah yang mengatakan kalau sudah masuk waktu Jumat, datanglah, penuhi salat Jumat. Kalau sudah selesai, bertebarlah di muka bumi, carilah kemuliaan, rezeki yang Allah telah berikan. Bahkan perintah nyari rezeki hari Jumat, nggak tahu gimana orang sekarang dibalik. Islam tuh liburnya Jumatan. Saya nggak paham gurunya di mana nih. Lawang ayatnya jelas kok. Wallahi Jumat Sayyidul Ayyam ya akhi. Ini hari yang mulia. Disunahkan kita baca Al-Kahfi 10 ayat sebelum Jumat. Masya Allah. Ketika waktu asar kita disuruh banyak beristighfar. Ini hari azim. Cuma bukan meliburkan diri dari menaklukkan dunia, bukan. Orang suka salah paham. Kalau namanya libur, kembali ke uruf. Ente tinggal di mana? Ikuti urufnya. Kalau memang urufnya begitu, nggak apa-apa. Itu kan namanya survive. Ada, al-ada al-muhakkamah. Adat menjadi hukum. Ya kalau memang tradisi di Arab Jumat, fadl libur Jumat, nggak apa-apa. Tradisinya begitu kok. Cuma tetap aja banyak orang nyari sampingan ketika hari Jumat. Kenapa? Karena berkahnya rezeki habis sholat Jumat. Ya, fadl. Jadi nggak dirubah maknanya. Jangan. Orang yang bertakwa, orang yang paham betul lah bagaimana mendatangkan rezeki dari Allah. Ya, di sela-sela dia mencari dunia, dia nggak berubah fungsi bahwa dirinya tercipta untuk beribadah. Kalau sudah rutin, baru ayatnya wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Tawakal timbul dengan sendirinya. Ya, azan berkumandang, tutup toko. Lagi banyak yang beli loh. Ya biarin, suruh nunggu, sholat dulu, yang ngatur rezeki manggil, kan begitu. Pakai teori, bukan begitu Ustaz. Soalnya kalau sampai sejalan sementara yang belanja pada mau datang, oh bisa kacau. Kacau dari mana? Allah yang ngatur, tinggalin udah. Ya, kita suka berteori sama Allah, nggak bisa begitu. Allah sudah atur sudah. Ya, hati-hati, jangan sampai salah paham kita, karena Allah punya cara dengan sendirinya. Tugas kita sam'an qata'an. Iya, sampai-sampai kalau sudah level tawakal tingkat tinggi, kata Rasul, "Lau antum tatawakkalun 'ala Allahi haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqut tayr yaqdu khimasan wa taruhu bitanan." Ya, dalam sebuah riwayat Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya ini, kata Rasul, "Lau annakum tatawakkalu haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqut tayr yaqdu khimasan wa taruhu bitanan." Kalau kalian bertawakal, ya, tatawakkalun haqqa tawakkulihi, dengan tawakal yang betul-betul, artinya tawakal yang bukan dibikin-bikin, efek takwa dia tawakal. La razaqakum kama yarzuqut tayr yaqdu khimasan wa taruhu bitanan. Allah bakal kasih kalian rezeki seperti burung yang terbang pagi kosong perutnya, balik sore penuh. Burung dijamin rezekinya, apalagi kita. Burung dijamin. Yang susah jadi burung dijamin burung. Kan cuma orang bodoh yang kadang-kadang ngelihat gunung, ya indahnya Gunung Ciremai, ada elang yang terbang, ya Allah enaknya jadi elang. Kalau elang bisa ngomong, enaknya jadi orang, gitu. Ya, orang suka kadang-kadang ngayal elang terbang, Masya Allah ya. Saya suka heran gitu tuh, manusia dijadiin orang malah ngayal jadi binatang. Sampai ada perguruan silat elang apalah, elang-elang gitu kan, mau berantem jadi elang dulu, jadi susah kan. Orang kita mendingan ngukul, mau berantem begini gimana? Ada yang jadi ular, ada yang jadi cangcorang, balang kayu, oh macam-macam. Jadi orang sempurna. Mau berantem jadi macan dulu, ya keburu lari orang gitu. Kadang-kadang kita suka begitu tuh, manusia ngayal jadi binatang aneh. Lawang contohnya yang susah hidup saja Allah jamin. Burung tuh susah, burung susah, burung nggak bisa nongkrong di pengajian, nggak bisa begini. Burung nggak bisa kayak kita, nggak bisa. Tapi Allah jamin rezekinya. Lihat, mana kita temukan burung kena pusung lapar?
nggak ada. Manusia yang susah hidupnya. Kenapa? Karena Allah matikan rezekinya. Kalau Allah sudah matikan rezekinya, wa may yuhinillah fa ma lahu min mukrim. Kalau Allah sudah hinakan manusia, nggak ada bisa memuliakan dia. Ini jaminan loh. Law annakum tatawakkalu haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqut tayr yaqdu khimasan wa taruhu bitar. Asal tawakalnya betul, karena takwa kepada Allah. Kemudian yang kedua, kita disuruh istiqomah. Ini istiqomah yang susah nih, Tat. Ya Allah, kita sering dengar tuh istiqomah, Tat. Cuma aduh susah. Pengen istiqomah, Tat. Ya Allah, sampai kita beli rumah dekat masjid istiqomah, Tat. Apa hubungannya? Apa hubungannya? Enggak nyambung betul ya. Saking pengen istiqomah, Tat. Istiqomah ini kan asata qaimah, meminta kemantapan hati kepada Allah. Gimana kita mau istiqomah kalau kita nggak kenal Allah? Nggak bisa. Saya pengen anak saya istiqomah, sholatnya 5 waktu, kenalin Allah dulu. Biasanya dia 7 tahun sholat, 3 tahun, 10 tahun dia nggak sholat, pukul, nggak mungkin dia ninggalin sholat. Anak kalau udah kenal sholat, udah orang tua nggak usah bingung. Ya, nggak usah bingung, nggak usah bingung. Kadang orang tua nggak ngopenin dia lagi di masjid. Kalau udah tahu indahnya sholat, iya. Cuma kan butuh pelatihan. Ya, betul-betul dia paham. Kenapa? Karena Allah jamin. Allah jamin keistiqomahan. Ya, ini meminta kemantapan hati untuk rutin berbuat baik ini kan butuh ilmu. Jadi bagaimana dia bisa cinta dalam ibadah itu tentu punya ilmu. Ilmu, yakin, ikhlas, jujur berbicara cinta kan gitu. Istiqomah banget dia, Ustaz. Iyalah, lawang dia paham mau kemana nih hidup. Kalau bicara maksimal atau tidak ya manusia lah, pasang surut lah, imannya naik turun lah. Kalau lagi rajin tahajud nggak tahu berapa rakaat ada. Alasannya pokoknya sholatul lail masna lah, dua. Udah berapa? Anda nggak ngitungin, Ustaz. Kalau lagi iman lagi turun, saya maksud Ustaz, tahajud 2 witir 1 boleh gak? Boleh, begitu doang. Emang boleh, gak apa-apa. Karena hukum asal sholatul lail masna 2 gitu. Jadi kalau kita lagi capek, ya 2 aja rakaatnya, 1 witir selesai. Gak apa-apa, gak ada masalah. Zikir pagi petang kalau lagi nggak mood gimana, Ustaz? Jangan sampai nggak istighfar kita. Saya tulis istighfar tuh dibaca, Masya Allah. Dan disiapin nih makanya nih buat penanya yang bagus-bagus pertanyaannya ada hadiahnya nih. Masya Allah, zikir pagi petang. Paling nggak istighfar deh. Orang jangan sampai nggak istighfar. Nabi yang maksum saja istighfar loh. Karena istighfar itu sebenarnya bentuk syukur kita menegakkan Allah Al-Ghafur. Istiqomah ini datang kalau memang dirutinkan. Istiqomah itu buah yang dipetik. Orang bisa istiqomah karena paham yang dilakukan. Dia tahu nikmatnya berbuat baik, sehingga dia beristiqomah. Dia menjadi orang yang paham. Apa kata Allah dalam Al-Quran di surat Al-A'raf ayat 96? Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Kalau seandainya seluruh masyarakat di muka bumi ini istiqomah di dalam berbuat baik, janji Allah la fatahna alaihim, Allah akan bukakan kepada mereka barokat, bukan barokah, barokat, keberkahan yang banyak dari langit dan bumi. Makanya saya ini kerjaannya keliling Indonesia nih. Masya Allah, betul-betul Indonesia ini apa ya? Saya sih yakin banget pendahulu-pendahulu kita ini orang soleh nih. Karena di bumi di Indonesia ini apa yang nggak ada? Ini buminya berkah loh. Dia mengeluarkan minyak, gas bumi, geotermal, sedimen herbivora berbentuk batu bara. Lihat, itu belum bicara tanahnya mengandung mangan, bauksit, belum bicara batu-batuannya, Masya Allah. Ini Indonesia, buminya subur. Ya, ini di berbagai macam kota ini diberikan kelebihan yang berbeda. Dunia Indonesia ini, aduh Masya Allah, aneh lah kalau sampai orang ini nggak bisa hidup di Indonesia ini, aneh.
Sampai pengen jadi TKI TKW, aneh aja saya bilang itu. Ya bukan begitu Seth, di Indonesia kita kerja apa? Ya Allah kerja apa? Ya kalau memang kita nyari kerja susah, yang dicari coba menciptakan kerjaan, coba belajar jadi orang yang kecil kepala teri lebih hebat ketimbang gede ekor kakap. Coba ini Indonesia, apa yang nggak ada di Indonesia? Masya Allah ya, betul-betul negeri ini apa memiliki karakter baldatun thayyibah warabun ghafur sebenarnya. Cuma banyak di antara masyarakat ini kufur nikmat aja, itu masalahnya. Wong padi satu, beras atau gabah satu ditanam, tumbuh satu batang. Itu tumbuh 7 batang, tiap batang numbuh 100. Coba lihat biji-bijian. Padi terbentang sepanjang jalan menuju Cirebon. Masya Allah. Ini bumi berkahnya dahsyat. Ya, tanam 1 biji, balik 100 biji. Masya Allah. Apa yang gak ada di bumi kita? Ini bumi Masya Allah. Cuma giliran mau panen pakai bakar menyan. Mintanya sama Dewi Sri. Dan si Sri ngapain diminta-minta gitu ya. Buminya apa, lautnya Indonesia. Oh Masya Allah. Jauhan dikit ke tengah dah. Di Cirebon kan dekat sama laut ya. Orang Cirebon sendiri gak pernah ke laut. Ke laut coba lihat. Itu Allah siapkan ikan itu hatal hut, ikan gemintang, Masya Allah. Betul-betul itu ikan banyak, nggak ada habisnya itu ikan ya. Ada yang dari Tual Maluku sini ya. Saya pernah ke Tual itu, Masya Allah. Sampai ke Pulau Bayar itu ya, Masya Allah. Di Tual itu lautnya biru, pasirnya itu Masya Allah seperti bedak gitu ya. Cuma sekarang sayang banyak lubang di Tual itu, karena pasirnya dibawa sampai ke Cina, dijadikan buat pelembut wajah, balik lagi kemarin jual kosmetik gitu ya. Barang kita dari Tual. Masya Allah. Itu ikan-ikan saya lihat laut yang biru tuh jutaan ikan kecil terbang dari atas laut. Kemudian burung menyambarnya. Masya Allah. Lihat cara Allah ngasih rezeki ke burung, lihat tuh. Itu yang nyuruh ikan bisa kompak terbang ke atas air, coba siapa? Itu ada burung laut itu makan itu ikan. Masya Allah. Subhanallah, lihat Allah yang mencipta, Allah yang menjamin rezekinya, lihat. Ini burung, apalagi kita yang punya akal, yang punya otak, yang cerdas, mampu berbuat sesuatu. Ya Allah ciptakan sebagai khalifah di muka bumi ini untuk mengatur dunia manusia. Cuma ya itu dia, kita nggak tawakal. Kita orang yang kadang-kadang menganggap hidup ini menurut kita. Itu kesalahan kita di situ. Fatalnya kesalahan kita di situ. Hingga keburukan yang kita rasa. Wa ya'dubillah wa na'udzubillah. Padahal janji Allah, walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Belum bicara bekerja ya, baru amanu wattaqau. Kalau seandainya seluruh penduduk di masyarakat di muka bumi, di negeri-negeri di muka bumi ini amanu wattaqau, beriman dan bertakwa. Beriman dan bertakwa artinya merapikan iman, menghilangkan kesyirikan. Menghilangkan kesyirikan. Negeri ini dulu pernah ada kesyirikan yang Majapahit, Sriwijaya, kesyirikan dulu. Datang orang-orang soleh membuang kesyirikan tersebut. Kemarinya penerus orang soleh bikin kesyirikan. Kuburan wali dijadikan makam keramat. Diminta-minta. Coba lihat awal kesyirikan. Akhirnya kata Allah apa? Wa ma lizzalimin min ansor. Tidak ada penolong buat orang yang berbuat syirik. Lihat. Sejarah dipelencengkan. Lupa bahwa mulianya hidup dengan menegakkan tauhid. Hilang kebiasaan tersebut. Akhirnya keburukan yang kita rasa itu yang terjadi. Fitnah dalam hidup ketika kesyirikan dianggap biasa, syirik dianggap tradisi. Negara kasih modal lagi. Aduh, mau bilang apa ya? Ini syirik di negeri kita. Oh, dimodalin. Misalnya perbuatan-perbuatan bid'ah jadi dana khusus buat dari negara itu. Insyaallah. Yang sunnah dikhawatirkan merusak tradisi katanya. Merusak kesyirikan. Ini kan bahaya sekali ya. Masya Allah. Iya. Baru kemudian di yang ketiga, justru kalau rezeki mau datang dalam hidup kita, kita disuruh selain kita bertawakal kepada Allah, tadi dikatakan bertawakal kemudian istiqomah, kita yang ketiga ini kita disuruh senantiasa beristighfar dan bertobat.
Iya. Surat Nuh ayat 10 hingga 12. Nabi Allah Nuh alaihissalam itu kabarkan kepada masyarakatnya untuk banyak beristighfar. Apa kata Nuh alaihissalam? Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama 'alaikum midrara wa yumditkum bi amwalin wa banin wa yaj'alakum jannat wa yaj'alakum anhar. Allah firmankan dalam Al-Quran surat Nuh ayat 10 hingga 12, Fakultu istaghfiru rabbakum summa tubu ilai innahu kana istaghfiru rabbakum innahu kana ghafara. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghafara. Minta ampunlah sama Tuhanmu, innahu kana ghafara, karena sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun. Ada ayat yang memerintahkan kita beristighfar. Ya, kalau sama Allah salah nggak salah istighfar dah. Karena hukum asalnya manusia pasti berbuat salah. Ya, nggak ada orang yang maksum ya. Jangan suka salah paham. Kita suka beranggapan kalau orang sudah belajar, rajin belajar, nggak bakal salah. Kabar dari siapa? Si fulan. Oh, dia sudah nggak bakal salah dah. Suka salah paham tuh kita. Kita masih berkeyakinan seperti keyakinan Siti Jenar, adanya manunggali kaula Gusti. Itu salah. Orang kalau udah soleh, agamanya bagus, nggak bakal berbuat salah. Itu salah. Tidak ada orang yang maksum, tidak ada. Orang pasti berbuat salah. Makanya perintahnya umum, istaghfiru rabbakum innahu kana ghafara. Pokoknya kalian kata Rasul, disampaikan kembali pada apa yang Nabi Nuh katakan pada kaumnya, istaghfiru rabbakum innahu kana ghafara. Kalian minta ampun dah sama Allah, karena aku saja minta ampun minimal 100 kali kata Rasul. Padahal kita tahu Nabi maksum kan. Kenapa? Karena istighfar ini menegakkan Allah Al-Ghafur. Karena kalau kamu tidak pernah istighfar, kamu hilangkan nama Allah. Udah sadar nggak sadar kita pasti berbuat dosa. Nggak ada orang yang nggak berdosa. Oh, kalau anak sih alhamdulillah Ustaz, udah 2 bulan ya anak nggak berdosa Ustaz. Siapa ini orang nggak berdosa 2 bulan? Nggak ada, orang pasti berbuat dosa. Sudah ya enggak. Ya Allah Ustaz, masa anak mau ngebohong Ustaz? Anak di rumah aja Ustaz, nggak mau ngapa-ngapain Ustaz. Pokoknya tidur, bangun, melek, mandi, makan, tidur, bangun, melek. Itu dosa, itu dosa. Badan masih kuat, nggak mau silaturahmi, nggak mau nyari kerja, itu dosa. Orang nggak kerja sementara dia mampu, itu dosa. Nggak usah kita yang bukan turunan Rasul, bukan turunan Nabi sudah. Lawang para Nabi saja diperintahkan ya, malu ala Daud syukra. Keluarga Daud yang kaya. Daud tahu siapa Daud? Raja Daud yang anaknya Sulaiman, orang paling kaya itu Sulaiman. Malu ala Daud syukra. Hei keluarga Daud yang kaya, kerja supaya bisa bersyukur. Jadi tujuan kerja itu bukan nyari uang, bersyukur sama Allah. Bersyukur kita bisa bangun pagi, menaklukkan dunia, dapat rezeki berapa aja, alhamdulillah ala kulli hal. Ini syukur, inilah penyebab akumulasi nilai. Jadi nggak pernah berkeluh kesah, untung gede alhamdulillah, nggak untung pun alhamdulillah ala kulli hal. Nggak ada masalah. Hatta dibohongin sama orang juga alhamdulillah ala kulli hal. Kenapa? Kadang rezeki maling melalui kita. Betul. Dientengin karena Allah nggak bakal buta sudah. Kalau ngomong siklus kehidupannya seperti itu, kok rantai kehidupan. Kadang-kadang keteledoran kita ini rezeki buat orang yang berbuat jahat. Enggak seuzon sama Allah, dia yakin sekali. Makanya dia sadar, dia beristighfar. Nah, istighfar makna yang pertama yakni yursilis sama 'alaikum midrara. Ya, buat tempat yang kering kerontang saja kalau kita banyak istighfar, ya Allah turunkan hujan. Ini kalau presiden kita penghafal Quran, orang soleh mimpin negeri kita, ketika kering kerontang hujan tidak turun, dia pidato, dikumpulin masa, dia sampai ini dalil. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama 'alaikum midrara. Allah akan turunkan hujan nanti buat kalian. Banyak istighfar. Mungkin kita berbuat dosa. Ini tumpang tindih permasalahan negeri ini karena dosa kita. Mungkin wahai umat, oh masya Allah, wahai bangsa, yuk beristighfar. Harusnya kan begitu. Ini malah cari pinjaman. Lama-lama jual kota urusannya kalau begitu.
Bahaya, aduh jangan. Harusnya Pak Presiden giring nih kalau Anda seorang muslim, giring nih umat. Giring nih umat, ajak dialog sampai nih dalil. Mungkin tumpang tindih permasalahan kita ini karena kemaksiatan yang kita lakukan. Begitu kata Rasul. Rasul yang mengatakan dengan tegas, idza tabayatum bil ina wa akhadtum ajnabal baqar wa raditum bizar'i wa taraktumul jihad sallallahu alaikum zullan la yanji'u hatta tarji'u ila dinikum. Sampaikan begitu. Kalau kalian terbiasa makan riba dan memegang buntut-buntut sapi, waraditum bizar'i, kalian redo dengan kondisi perekonomian kalian, nggak ada usaha untuk berkembang. Wa taraktumul jihad, kalian tinggalkan jihad. Sallallahu alaikum zullan, Allah akan liputi kalian dengan ujian kegelapan. Terus negeri ini akan banyak tumpang tindih permasalahan. Kenapa? Karena nyaris di kantong orang Islam semuanya ribawiyah. Bangganya punya kredit card, Masya Allah. Apalagi kalau di kantongnya itu dompet dibuka, anji'uhu hatta tarji'u ila dinikum. Kalian tidak mungkin kembali normal sebelum kembali ke agama kalian. Itu yang dimaksud. Makanya dia beristighfar, istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'alakum jannat wa yaj'alakum anhara. Allah berikan kemuliaan lain, yakni ditambahkan harta, ditambahkan anak. Maka dengan jumlah anak yang kau miliki akan tambah rezekimu dengan sendirinya. Diberikan yakni taman-taman yang indah, diberikan sungai yang mengalir. Lihat, bas rezeki dijamin buat siapa? Orang yang mau beristighfar, mau bertobat. Ini jangan-jangan masalah di hidup kita ini karena banyak dosa yang kita koleksi ini. Kita jadi orang yang menganggap baik dosa dan maksiat. Ya, kita lupa semua ini cuma titipan yang bakal kita tinggalin gitu. Baru kemudian yang tadi dikatakan bahwa kalau memang pengen gampang rezeki, tahu rahasia dunia ini, kita suruh sambung tali silaturahmi. Ini menjaga silaturahmi ini. Ini kayak begini, kita kumpul di pengajian, ini kita kenal orang. Di luar jangan sampai pada nggak kenal, bersahabatlah di luar kajian. Kadang-kadang orang di pengajian semua nuntut ilmu, cuma kondisi ekonominya kan macam-macam, betul. Tapi jangan juga berkamuflase dengan kesulitan. Karena kata Rasul, ciri khas penghuni surga itu kullu dhaifin mutadhaif. Orang yang lemah yang nggak dibikin-bikin lemahnya gitu. Jadi kalau sekarang memang dia dibantu, tahun depan dia yang bakal bantu, begitu loh. Bukan enjoy bertahun-tahun bangga dibantu. Saya sih alhamdulillah udah 20 tahun dibantu sama dia. Kapan ngebantunya ente kalau begitu? Al-yadul ulya khairun min yadi sufla, kan begitu. Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Bangga bertahun-tahun dibantu, kapan ngebantunya, kan begitu harusnya. Jadi orang yang mulia punya harga diri. Kemuliaan dekat dengan kehidupan kalau dia berilmu. Makanya menyambung silaturahmi kata Rasul, man ahabba ayyubsata lahu fi rizqi wa yunsa'a lahu fi asarihi falyasil rahimahu. Orang yang betul-betul suka diluaskan dalam rezekinya, dipanjangkan umurnya, sehat badannya, sambung silaturahim. Silaturahim mendatangkan jutaan kebaikan buat orang yang berilmu. Man ahabba ayyubsata fi rizqi wa yunsa'alahu fi asarihi falyasil rahimah. Jadi orang yang paham, oh iya, berarti kalau saya memang di sela-sela dunia, kesibukan dunia ini, saya pengen sambung silaturahim, itu yang penting. Jangan sampai dunia membuat kita nggak sempat ketemu, silaturahim, rugi. Sampai gara-gara dunia kita nggak kenal orang, kelewatan. Saking semangatnya banting tulang, berangkat pagi, pulang malam, apa nggak kenal orang, dipikir mati jalan sendiri, kan gitu ya. Kita butuh orang, butuh kenal, butuh silaturahim, butuh ngobrol. Sampai nanti kita berfungsi, kalau kita sakit ditengokin, orang sakit kita tengokin, coba lihat. Ya, kadang-kadang kita dibantu, kadang-kadang kita yang ngebantu. Iya, ada hubungan, ada hubungan. Harusnya seperti itu. Nah, Allah jamin, nah kalau sudah bisa seperti ini, jaminan Allah, dunia dan rahasianya kau pegang, menjadi al-kais. Al-kais mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut laisal ajiz man ittaba hawahu
wa tamana 'ala Allah. Al-Kais, menjadi orang yang beruntung. Siapa orang yang beruntung? Orang yang dana nafsah wa amila lima ba'dal maut. Orang yang tidak terkecoh dengan dunia, dia mengamalkan perbuatan untuk urusan akhirat, bukan dunia. Ja'alallah ghinahu fi qalbi, yang tadi katakan, Allah jadikan di hatinya itu kekayaan. Hatinya kaya, mungkin dia nggak punya apa-apa, cuma dia nggak pernah malu masuk kemana aja. Kenapa? Karena dia nggak menyusahkan. Dia mungkin kalau apa ya, kalau bumbu masak mah garam kali ya. Ya kadang-kadang kalau bumbu itu nggak kelihatan, cuma rasanya ada gitu loh. Kalau sengaja mungkin orang nggak suka, cuma sengaja nggak sengaja orang butuh dia. Begitu aja manusia, menjadi bagian sebuah kesempurnaan dari manusia yang ada. Sehingga kemana aja dia masuk. Garam itu silaturahminya, Masya Allah. Kemana aja tuh garam. Padahal kalau sengaja hilang. Nah, kalau lagi pengajian kita disuguhin garam setatakan. Silakan di ada jeding itu mulut sama. Ya, silakan. Ya, jujur loh. Tapi garam itu kebutuhan hidup. Masya Allah ya. Itu cara Allah membuat manusia mulia. Makanya kalau orang sudah tahu rahasia dunia, dia akan menjadi al-kais. Dana nafsah wa amila lima ba'dal maut. Bukan ajiz. Man ittaba hawahu wa tamana 'ala Allah. Orang yang melampiaskan nafsunya, pokoknya harus dapat, harus bisa. Setelah syahwat yang dikedepankan, tamana 'ala Allah. Dia hayalkan tentang Allah. Dia hayalkan tentang surga dengan cara yang haram. Wa yadubillah wa na'udzubillah. Mudah-mudahan Allah mudahkan terkuak nih rahasia terlena bahwa dunia itu cuma numpang lewat. Dunia ini cuma transit. Mali wa mali dunia inama masali wa masali dunia qara'in rahat tahta zilal istajarah. Kata Rasul gitu kan. Apa sih diriku dibanding dunia ini? Ketahuilah. Tuh lihat, seperti seorang pengembala yang numpang istirahat di bawah teduhnya pohon. Selesai istirahat, dia tinggalkan dunia, dia lanjutkan. Pohon itu dunia, tuh Rasul. Innama dunya ma'akala fa'afnah wa labisa fa'abla wa tasaddaqa fa'amda wa masiwa dhalik fadahi wa tariku linnas. Dunia itu yang kau makan, kau minum beda di lidah. Dunia itu yang kau pakai bakal usang. Dunia itu yang kau sedekahkan yang bakal menetap. Selain itu tidak kau tinggalkan, kau mati menjadi waris atau hilang diambil orang. Dunia seperti itu. Makanya jangan terkecoh dengan dunia ya. Allahu a'lam bishawab. Yuk kita berdialog. Silakan yang mau bertanya. Akhirul da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Fadhil. Udah yang keempat tadi. Sudah silaturahmi tadi yang keempat. Yo, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya. Walaupun di antara sholat hajat, sholat istikharah, sholat tahajud, manakah yang harus lebih utama dilaksanakan? Kalau misalnya ketiganya dilaksanakan, walaupun dua rakaat, itu urutannya yang manakah yang harus terlebih dahulu dilakukan di antara hajat, istikharah, sama hajat? Terima kasih. Iya. Ibu posisinya udah tidur. Kalau ibu belum tidur, belum berlaku tahajud. Tapi kalau ibu sudah tidur, berlaku tahajud. Makanya cara bangun tahajud yang paling baik itu cara ulama. Saya pernah ngikutin ulama, ini pengen tahu gimana sih cara ulama kok malam bisa hidup. Ulama tuh nggak menahan tidur pada isya. Jadi kalau udah ngantuk udah tidur. Bangun jam berapa? Jam 10, jam 11, udah melek sampai malam itu ya. Yang penting udah tidur. Nah, orang yang sudah tidur itu wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Dari sebagian malam bangun tahajud. Nah, adapun tentang istikharah ini boleh dilakukan kalau kita punya hajat. Kesalahan orang dalam istikharah ini belum punya pilihan udah sholat minta, itu salahnya. Istikharah itu pilih dulu baru istikharah.
Saya bingung Ustaz, ada 3 pilihan yang mana ya? Ya kalau bingung, pendapat katanya itu mengalami berbagai macam posisi yang dipilih yang mana yang iya, artinya begini Bu ya. Ibu kalau mau istikharah itu caranya itu Ibu pilih dulu pilihannya yang mana, baru istikharah. Karena kan doanya itu in kana hadzal amra khairan li, seandainya pilihanku ini baik untukku. Berarti kan pilih dulu, baru minta pendapat Allah. Justru saya nggak bisa milih. Nah kalau nggak bisa milih, tanya sama orang yang berilmu. Fas'al ahla dzikri kuntum la ta'lamun. Adapun tentang sholat hajat, ini hadisnya dhaif. Jadi ibu nggak ada mutlak sholat hajat, yang ada tahajud atau istikharah. Itu boleh dilakukan. Tapi kalau tahajud tidur dulu. Kalau istikharah kapan aja. Ya. Allahu a'lam bishawab. Karena penanya pertama, buku pertama juga buat ibu ya. Panitianya mana? Panitia. Iya. Ustaz, kalau ada orang yang bilang buktinya walau kita tak ibadah seperti Ustaz, Kiai juga buktinya anak saya pada bekerja dan besar juga gajinya dibanding dengan anak-anak orang yang rajin ibadah. Jawaban kita gimana? Sama anaknya Abu Lahab juga begitu. Sama ya, jangan terkecoh. Nanti ada yang namanya al-maunah, ada yang namanya istidraj. Ya. Al-maunah itu artinya pertolongan yang datang dari Allah dengan sabar dan sholat. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Ada yang namanya istidraj. Istidraj itu selain dari Allah. Orang makin jauh makin gampang rezekinya, makin jauh dari Allah gampang rezekinya, itu istidraj. Ya. Padahal orang tuh nggak dilihat dari pekerjaan tapi efek pekerjaan. Ya, anak saya nggak ibadah, rezekinya bagus, gajinya cakep, giliran meninggal nggak ada yang nengokin. Coba. Islam sih nggak ngaruh tuh anak mau kerja di mana. Nggak ngaruh mau jadi orang kaya, nggak ngaruh. Yang penting orang tua meninggal ditalkinin, Umi la ilaha illallah, Abi la ilaha illallah, begitu. Ini kok dilihat dari posisi jabatan. Nah sekarang kalau orang tua meninggal yang dia cuma ngerepot telepon RT, lobang kuburan mandiin berapa, ngapain gitu? Mana fungsi anak buat orang tuanya? Ya, ini suka salah paham gitu. Kitanya juga memandang sukses dalam mendidik itu ketika anak jadi orang hebat di kantornya. Salah. Oh, salah sekali. Lihat Asma binti Abu Bakar itu, Masya Allah, ketika anaknya mau berperang dan yakin akan mati di medan tempur, dipeluk anaknya, ada baju besi, buka baju besimu nak, buka. Inikah anak Asma, si pemilik 2 ikat pinggang? Inikah cucu dari Abu Bakar As-Siddiq? Inikah anak dari Zubair bin Awam, penunggang kuda Rasul? Mau jihad, mau mati syahid pakai baju besi, buka bajumu nak. Tuh. Bukan ukuran materi, bukan. Ini kita juga sih matre, ke laut aja deh gitu ya. Salah sekali ya. Bilang sama orang seperti itu bahwa Islam itu memberikan rezeki dalam bentuk maunah, bukan jumlah nilai yang dia punya. Apa fitrah dia tercipta untuk apa, itu yang paling penting gitu. Bagaimana mengingatkan saudara atau anak suami yang belum tepat waktu untuk mengerjakan ibadah sholat? Ya jelaskan sama dia, sholatu ala waktiha. Sholat itu pada waktunya. Waktunya itu yang pertama, idza uqimatis sholat fala sholata ilal maktubah. Kalau qomat sudah dikumandangkan, tidak ada lagi yang lain kecuali yang wajib. Maka yang utama tuh kalau qomat sudah dikumandangkan sholat. Bicara ala waktiha panjang sampai sholat berikutnya. Mungkin ada uzur, dia kena macet, dia ketiduran, atau apalah ya, maafi muskilah, selama belum datang sholat berikutnya. Kalaupun dia mungkin lupa sampai lewat sholat yang lain, Nabi mencontohkan menjamak semuanya. Allah Pak. Bagaimana kalau mau menasihati, menegur saudara, teman ingin selalu masjid, selalu masjid kemusyrikan, kenalnya dengan dukun. Masjid apa sih? Inginnya selalu magic. Oh, masjid tulisannya. Oh, magic tulisannya, bingung. Ini magic. Oh, maksudnya main dukun kali ya. Ya jelaskan sama dia tentang hadis yang mengatakan man atakahinan
lan tuqbal salatu arba'ina lailah. Orang yang datang ke dukun datang doang, nggak ngapa-ngapain, nganter doang, 40 hari sholatnya nggak diterima. Fasa'alahu wa saddaqahu, kemudian dia nanya, dia percaya, faqad kafara, telah kafir. Jangan main-main ya. Saya sih nggak datang ke dukun, Ustaz, cuma saya baca tulisan dukun-dukun. Sama dukun sekarang nggak usah didatengin, bisa ada Instagram dukun loh ya, ada lainnya ada. Adakah doa agar tetap istiqomah? Ya ada, banyak sekali ya. Itu doa tentang istiqomah, kita minta ihdinas siratal mustaqim, itu istiqomah ya, tapi sebabnya dibuat walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Orang yang bersungguh-sungguh fina, Allah berikan hidayah. Istiqomah itu datang dengan sabab. Ya, Ustaz. Ada tradisi kalau yang meninggal terus malamnya kan ada tahlilan, itu katanya nggak boleh. Bentar. Sabar. Katanya kan nggak boleh. Tahlilan itu, nah itu, sedangkan katanya yang dibaca kan ayat Allah kayak Yasin atau apa. Oh iya, Ibu bicara furu'iyah. Ada yang tanya kok tahlilan nggak boleh, Ustaz? Siapa bilang tahlilan nggak boleh? Tahlilan itu kan membaca la ilaha illallah, betul? Kapan aja boleh baca la ilaha illallah. Cuma kalau tahlilan diterjemahkan kumpul-kumpul ya, kemudian baca-baca ayat kirim ke mayit apa, ini butuh dalil. Karena zaman Nabi juga orang mati banyak. Cuma lihat cara Nabi nyikapin orang mati, lihat gitu ya. Memang kalau furu'iyah gini kudu belajar, Bu, gitu. Kalau enggak jadi ributnya karena tradisi. Ya, sabar. Iya, Bu. Apa, Bu? Ibu. Tadi yang semangat tadi tuh. Bukan. Tadi yang semangat apa? Oh, tuh itu paling. Kalah dah pokoknya sini, Bu. Terus Bu. Iya, boleh, jangan jauh-jauh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bukan pertanyaan saya agak menyimpang dari judul. Iya, Bu. Bagaimana hukumnya orang suami istri, suaminya yang sudah meninggalkan satu tahun tanpa ada kabar berita, apakah itu sudah jatuh talak atau belum? Itu aja. Suaminya ada di sini nggak? Ada. Iya. Ustaz, bagaimana hukum suami istri yang suaminya ninggalin dia setahun tanpa sabab? Udah jatuh talak belum? Ya, kalau dalam kitab dalam buku perjanjian nikah di Indonesia ada hukum yang telah ditentukan, jatuh talak gitu ya. Sehingga kalau seandainya si perempuan tersebut mau melaporkan ke panitra ya atau ke pengadilan agama untuk hulu, jatuh talak. Agamanya berarti sudah jatuh talak. Kalau dia tidak menerima dan minta perempuannya, ya saya sih redotak biar setahun 20 tahun nggak apa-apa, daripada sini saya sumpah gitu ya, atau gimana. Assalamualaikum. Sini dulu ya, takut miring kiri nih, Bu. Karena dulu ya. Tenang. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mengenai rahasia kerja. Iya. Saya jadi mengenai penyakit wabah. Jadi kita kan kadang tanpa disadari itu lebih mendahulukan, ya sering lah bukan tanpa disadari, sadar atau tidak sadar, saya buat kita ya saya lebih sering mendahulukan yang dunia gitu. Iya. Nah, Usih, anak saya nanya gitu. jadi apa itu sudah termasuk wahan? Kemudian yang kedua, kita tuh gimana supaya terhindar dari penyakit wahan? Ayo. Ada yang nanya penyakit wahan, tahu nggak penyakit wahan apa? Masya Allah. Rahiyatul maut, terlalu cinta dunia, takut mati. Sebenarnya wahan ini rutinitas yang membuat dia seperti itu. Tadi tuh dalam Musnad Imam Ahmad, Nabi pernah mengatakan, tabayatum bil ina wa akhadtum ajnabal baqar wa raditum bizar'i wa taraktumul jihad. Wahan di situ. Sebagian mengatakan bahwa
Rasul mengatakan bahwa ulah kalian menghilangkan respek orang kafir. Bagaimana menghilangkannya, Ustaz? Ya menghilangkannya dengan menuntut ilmu. Ya, pentingnya kita berteman sama orang soleh. Jadi berteman sama orang soleh jangan cuma di majelis, di luar majelis. Kenapa sih pesantren kok lebih berhasil mendidik anak ketimbang sekolah biasa? Karena pesantren itu bertemannya guru di kelas maupun di luar kelas. Baik agama ilmu di Madinah, duduk di majelis para syekh, dia ngelihat. Ya kadang-kadang kan, makanya kalau saya sarankan anak-anak kalau libur sekolah itu ajak dia ke rumah-rumah guru-guru. Dunia itu nggak tertarik kita. Kenapa? Di depan mata kita. Kita bergaul sama siapa saja bebas. Kenapa? Hidup enak, nggak punya hutang piutang, nyaman, betul. Nah, ya. Jadi itu yang pertama, berteman dengan orang soleh. Kemudian yang kedua, ya kita beramal soleh itu sendiri, bukan cuma berteman saja. Mulai mempraktekkan kebaikan pada kehidupan kita. Allah akan muliakan kita insyaallah. Allah musta'an. Adalah kumnam. Ya, fadal, masya Allah. Ahlan wa sahlan, fadal. Tadi menjelaskan tentang masalah fadilahnya seseorang ketika menyambung silaturahmi maka akan memanjangkan umur. Nah, yang pertama yang butuh anak kejelasan dari antum mengenai pengertian silaturahmi di dalam agama. Iya. Kemudian yang kedua, anak pernah baca dalam satu kitab dalam Ikhlas dan Ulum wal Hikam. Ibnu Rajab menjelaskan bahwasanya usia dan rezeki seseorang sudah termaktub. Iya, betul. Lahir maktub. Apa yang harus kita pahami tentang masalah dia akan dipanjangkan umurnya dan akan diberikan rezekinya? Iya. Apa yang kita pelajari? Barakallahu fiik. Naam. Silaturahim ini kalau di Indonesia ada dua makna, silaturahim dan silaturahmi. Padahal di Arab sama, al-kulli silaturahim ya akhi. Ada artinya menyambung tali kasih yang terputus. Kalau bahasa kita itu ya. Jadi adanya mengikat wasilah yang baru untuk adanya muamalah dengan manusia. Adapun tentang panjangnya umur, ini bukan bilangan yang bertambah, tapi lebih kepada makna hidupnya. Karena kalau bicara umur bilangan Allah telah takdirkan, nggak ada orang yang bisa tahu kapan dia diwafatkan, tidak ada yang tahu. Ya cuma mungkin makna hidup yang dia miliki. Seperti buku di depan saya ini. Ini kutip yang diambil dari kitab Ibnu Qayyim yang hidup abad ke-15. Abad ke-21 dia masih karya dibaca sama orang. Nah, ini panjang umur namanya. Nah, ya. Jadi kalau gajah mati meninggalkan gading, ya macan meninggalkan belang, kita meninggalkan kebaikan. Amal soleh yang bakal memanjangkan umur kita. Orang ingat kita, mendoakan kita. Ya, kayak kita punya pahlawan-pahlawan hebat kan. Sehingga kita nggak ketemu dan kita nggak pernah tahu, cuma kita pernah tahu pernah ada beliau di negeri ini, Jenderal Sudirman ya. Kita pernah punya siapa orang-orang soleh lah di negeri kita banyak banget. Allahu a'lam bishawab. Bukan bilangan angkanya, cuma lebih kepada makna hidupnya, nilai harga hidupnya itu. Mungkin dia umurnya pendek, umur Imam Syafi'i. Mungkin dia pendek umurnya, umurnya Mus'ab bin Umair yang belum seperti Abdullah bin Zubair bin Awf. Tapi demi Allah, namanya itu harum sepanjang masa. Insyaallah ya. Allahu a'lam bishawab. Baik, antum nah. Apa yang harus saya lakukan ketika saya sulit untuk istiqomah ketika dalam keadaan sendiri? Iya Ustaz, apa yang mesti saya lakukan? Saya ini sulit istiqomah kalau dalam keadaan sendiri, betul? Yang pertama, ya antum jangan sendiri kalau gitu. Antum yang bilang kalau sendiri nggak istiqomah, jangan sendiri kalau gitu ya. Alaikum bil jamaah ya akhi. Ya, kumpul sama jamaah di madrasah gitu ya. Tapi kalau memang harus sendiri ya, antum harus kenal bahwa jangankan tingkah laku kita, ucapan kita saja malaikat menjadi saksi. Inna alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun.
lisan mayalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Ada dua malaikat menjadi saksi. Ini kalau antum ulang-ulang, antum akan sadar dengan sendirinya. Ya, walaupun bukan berarti antum jadi maksum, tidak, antum manusia. Kalaupun terjadi khilaf, buru-buru istighfar. Wa'at bi sayyi'atal hasanat tamhuha wa khaliqin nas bi hulqin hasanin. Salah satu bentuk akhlak yang baik itu membarengi dosa dengan istighfar. Jadi kalau antum berbuat salah, astagfirullahaladzim, buru-buru. Ya karena antum nggak maksum. Sekarang bilang nggak boleh, besok kayaknya oke juga, begitu kan? Manusia. Allahu a'lam. Antum baca zikir pagi petang lah, biar tenang insyaallah. Iya, sini lagi. Ya. Oh, dia dulu Bu. Entar saya nggak boleh pulang lagi, ya udah. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ya. Saya langsung saja barangkali Ustaz. Pertama, yang mau saya tanyakan, sebaiknya kata-kata yang disebutkan itu silaturahim atau silaturahim. Kemudian kan biasa kita ngomong sambutan, kita menyambung silaturahim. Sebaiknya silaturahim atau silaturahim. Iya itu ya. Kemudian yang kedua, ketika saya memimpin sidang, kemudian ada azan. Nah, apakah sebaiknya saya hentikan diskon sidang itu untuk sholat dulu, atau hanya mendengarkan menunggu azan selesai kita skor? Karena ketika kita skor, kemudian kita sholat, biasanya bubar. Gitu. Jadi sebaiknya seperti apa? Dan kemudian yang ketiga, Dua dulu kali ya, dua dulu ya. Yang ketiga habis ngopi ntar Bu ya. Iya, yang pertama Bu ya, ibu ini harus tahu Bu ya. Tadi saya katakan sepintas bahwa itu di Indonesia sebenarnya silaturahim sama silaturahmi. Rahim diidentikan sama keluarga, rahim. Rahmi umum. Sebenarnya sih sama aja, nggak ada masalah. Jadi kalau ibu mau manfaatkan secara bahasa Indonesia ya mungkin silaturahim kalau kerabat dekat, silaturahmi secara umum gitu lah. Adapun tentang ibu memimpin sidang sementara azan berkumandang, ya. Kalau saya jadi ibu sih saya kesempatan nyontoin Bu, punya power gitu ya, punya kekuatan. Kenapa kita nggak pertontonkan? Bukan masalah gugurnya hukum, jatuhnya hukum, bukan. Ini Allah ngatur. Karena kan kadang-kadang waktu kita kan ngikutin waktu yang ada, manajemen tempat gitu ya. Ya kalau memang bakal meninggalkan sholat, ini bahaya atau mengulur waktu sholat, kita bisa break 10 menit aja. Sholat kan nggak lama, bagi buat orang perempuan. 10 menit nggak kabur lah. Ya kalau bisa, kalau emang bakal bubar, dipercepat. Atau kita berilmu sebelum sidang. Kira-kira berbenturan dengan azan tidak? Kadang-kadang kita mulai jam 10 biasanya atau kalau memang urgent harus, ibu bisa menarik waktu di akhir. Kayak orang mau operasi suka nanya kepada dokter, Ustaz kita ini nanggung operasi mulai jam 11, sementara azan kita lagi nanggung. Ini kan nggak mungkin rutin seperti ini kan, sesekali boleh. Ya mengulur waktu boleh ala waktu ya. Kalaupun nggak memungkinkan bisa menjamak takhir, asal nggak dirutinkan gitu lah. Nah sisanya kalau bakal rutin begitu kita bisa komplain sama manajemen waktu. Nggak apa-apa orang sepi asal Allah nggak sepi dari hati. ada jamaah jamaah tabligh ya. Jamaah tabligh kan. Yang kalau sering meninggalkan khuruj ya. Keliling ke masjid-masjid. Nah sementara kan ada kewajiban saya yang mengeluh. Jadi ketika suaminya pergi sampai 1 minggu, nah kemudian istrinya itu tidak dinafkahi kan, sampai istrinya melahirkan, suaminya tidak mau hadir. Karena itu 1 minggu itu belum cukup waktunya ya. Kemudian ketika mau meninggalkan, dia jelas tidak mau meninggalkan. Iya saya paham. Sebenarnya saya nggak mau menyebut nama-nama kelompok yang ada. Tapi apapun kelompok tersebut, kalau memang berbuat zalim sama istri, maka salah hukumnya.
Ya, justru rezeki istri melalui kita, suami. Rezeki anak melalui kita. Nah, kalau seandainya gara-gara kita rezeki nggak sampai, haram hukumnya. Agama apa yang mengharam? Begitu bahasanya. Kalau kita dakwah keluar, Anda belum wajib dakwah. Tangannya nggak bisa begitu. Ada babnya nanti. Ya, jadi nggak diperbolehkan, haram hukumnya. Ya, kita dalam berdakwah punya orang tua gak punya, berbakti dulu baru ngomong jihad gitu. Sehingga memang ada level. Apalagi kita bicara dakwah, bicara jihad, ini bukan main-main. Ya, kira-kira dengan dakwah ini terjaga tidak keluarga kita? Kalau bakal nggak terjaga, nggak boleh seperti itu ya. Ini tadi disebutkan bahwa tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali doa. Nah, ada seseorang yang sering itu berusaha dan berdoa, tapi tetap saja di sana ingin berubah. Ada Anda sebut masih seperti itu. Lalu kita harus memberi sarannya bagaimana ya Pak Ustaz? Ya, kita pernah sarankan ke orang untuk berdoa kepada Allah. Tapi dia sudah berdoa cuma nggak merasakan jawaban tersebut. Nah, harus jelaskan sama dia bahwa tadi saya nggak sampai panjang sih hadisnya, saya cuma baca mukadimahnya. Yustajabu lil abdi. Doa seorang hamba itu pasti dijawab. Yang nggak bakal dijawab cuma 3 doa. Yang pertama, malam yadu bismin, doa untuk dosa. Doa untuk dosa nggak bakal dijawab. Yang kedua, qati'ur rahim, mutus silaturahim. Yang kedua. Yang ketiga, istijal. Apa istijal? Tergopoh-gopoh. Orang berkata, yaqulul abdu qad da'autu falam ara yastajibu li. Ketika seorang hamba berkata, saya telah berdoa, tempat aku lihat jawabannya. Haram hukumnya. Innallaha yuhibbul mulihina fid du'a. Yang Allah paling suka dari orang yang berdoa itu mulihin, diulang-ulang. Mulihin, diulang-ulang. Ya, bukan bicara kapan diijabahnya, tapi dia rasakan betapa nikmatnya bermunajat gitu loh. Sehingga para sahabat sendiri kalau nggak merasa sulit hidup, dia takut Allah azab dia. Karena ujian itulah yang penyebab dia bisa khusyuk dalam beribadah. Jadi dia nggak tunggu kapan diijabahnya, yang penting dia merasakan nikmatnya doa, itu paling penting. Ya. Kemudian harus tahu bahwa ternyata memang doa itu punya penghalang. Karena hukum asalnya doa pasti dijawab. Saya sudah berdoa coba nggak dijawab, ada penghalangnya. Mungkin kamu minta rezeki tapi sama orang tua ngelawan. Kamu minta rezeki tapi sama saudara nggak akur. Kamu minta rezeki cuma sama tetangga nggak ngobrol, nggak tegur-teguran. Ini rezeki apa yang dia minta? Aneh, minta rezeki tapi sama orang tua nggak akur, sama saudara nggak akur, sama tetangga. Ini rezeki apa yang dia minta? Nggak bisa. Tidak bisa. Ya, kayak orang tua yang mendoakan anaknya supaya jadi orang hebat, sukses, tapi agamanya nggak diperhatiin, salah, minta yang salah. Ya, minta yang salah. Akhirnya nih anak kalau sampai istidrat diijabah apa yang dia minta, ya supaya jadi sukses, gedenya sombong karena agamanya nggak bagus, gitu ya. Coba suruh kritisi diri, jangan-jangan yang kau minta nggak layak kau minta, gitu loh. Kayak dulu saya pernah sampaikan di beberapa kajian di YouTube itu. Ada orang yang berdoa di dalam rumah tempat dia tinggal, ya Allah, izinkan aku membangun istana di tempat ini, ya Allah. Tan dulu, ini tempat siapa? Ya, anak ngontrak sini tadi. Tanah orang, enak aja minta bikin istana. Minta dulu sama Allah, ya Allah, gampangkan aku bekerja, ya Allah. Setelah bekerja, minta ya Allah, mudahkan aku menyisihkan uang untuk bisa memiliki modal membangun rumah. Udah punya modal baru, ya Allah, mudahkan aku mencari lahan. Udah punya lahan baru, ya Allah, izinkan aku membangun istana di tempat ini. Baru ini ngontrak punya orang minta bikin istana, ya nggak bisa. Ada tahapan. Kayak anak muda yang belum nikah. Nikah dulu atau minta jodoh, belum apa-apa udah minta Rabbi habli minas, nggak bisa. Minta ya Allah berikanlah anak, nikah dulu baru minta anak, gitu loh. Semua ada proses, nggak bisa. Ya, mungkin yang diminta itu prosesnya salah, atau mungkin dia minta sesuatu yang nggak mungkin. Kita coba ukur apa yang kita minta.
cuma pengen apa butuh. Kalau cuma pengen, Allah nggak kasih yang kita pengen, Allah akan cukupi yang kita butuh, kan begitu. Allah. Iya, tuh. Ini masalah sholat. Iya. Kan kalau untuk kaum laki-laki kan diwajibkan sholat di masjid. Iya. Apabila kita menemui imam yang bacaannya kurang tartil, terus tumaknina gitu, cepat, itu gimana ya? Apa kita harus meninggalkan si imam itu atau tetap ikut dalam jamaahnya? Wallahu a'lam bishawab. Kalau memang rukun sholatnya dia dapat, cuma memang nggak sempurna, ikutin dia tanggung dosa. Tapi jangan mengulang. Ya, jangan mengulang, artinya udah tahu begitu ya jangan, nasihatin dia. Tarik tangannya, bicara empat mata. Takutlah kepada Allah wahai imam, kan begitu ya. Jangan di depan umum kita umbal, gengsinya nanti keluar pada begitu. Ya buat kita kalau udah tahu begitu ya harus cari yang maksimal. Yang maksimal supaya sholat kita ini betul, karena qiraatul imam, qiraatul makmum, bacaan imam, bacaan makmum. Ya kalau bacaan imam rusak ya bacaan makmum rusak dengan sendirinya kan. Allahu a'lam. Nah, sedangkan kalau tempatnya itu sendiri kurang, maksudnya di tempatnya jauh gitu, kalau kita nyari imam yang bacaannya bagus gitu. Ya resiko antum, resiko. Ngapa tinggal di situ? Antum nah. Bagaimana misalnya kita menyikapi satu sisi ikhtiar, misal kita menafkahi istri, tapi satu sisi misalnya kurang saat penghasilannya, apakah kita sabar istiqomah, apakah kita cari usaha yang lain, sedangkan khawatir pekerja pun wajib, apakah kadang kurang gitu tuh, apakah harus gimana? Iya, saya paham lah maksudnya. Kita ini mau ngasih nafkah ke istri nggak bisa banyak. Kita pengen cari tambahan, cuman resikonya ini ibadah mungkin keganggu dan lain-lain gitu ya. Akhirnya selama yang wajib itu betul, yang sunnah rusak karena mencari rezeki nggak ada masalah. Ya, antum yang biasa puasa Senin Kemis jadi enggak nih, kenapa? Karena kerja capek. Nggak apa-apa, kerja wajib kok. Antum kasih nafkah ke keluarga itu lebih wajib ketimbang sholat sunnah, insyaallah nggak ada masalah. Dan mudah-mudahan sebab itulah Allah berikan karakter pada anak-anak antum ya. Makin sulit kita mencari rezeki, kemudian dapat kita kasih ke anak-anak kita, istri kita, itu makin berharga buat mereka. Dan antum bisa jujur sama istri tentang usaha antum ini, dan mudah-mudahan dia mau sabar gitu ya. Karena kadang-kadang ujiannya memang nggak sabar. Ya mudah-mudahan Allah kasih rezeki tambahan buat antum insyaallah ya. Kalau taklim menuntut ilmu itu kan wajib. Antum bisa atur lah waktunya. Kan bisa dari sekian jam antum kerja, antum bisa sisihkan 1 jam untuk kajian gitu ya. Merutinkannya sunnah, tapi kalau nuntut ilmu secara umum wajib. Merutinkannya sunnah. Ya, antum bisa atur aja waktu, kapan antum bisa pilih, seminggu sekali, seminggu 2 kali gitu, diatur aja waktunya, sehingga nggak terbengkalai dunia, akhirat nggak terbengkalai. Allah Akbar. Kelas, oh paling banget lagi ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu aja. Ke Ka'bah lagi. Ya. Memang kalau berkaitan sama haji umroh ini kuncinya di manasik, Bu. Manistato'ah ilaihi sabila, mampu ke sana itu bukan cuma materi tapi ilmu. Nah, ilmu itu ya di manasik. Ya sebenarnya orang kalau sudah mengambil mikot itu yang udah harus mempraktekkan semuanya. Kalau nggak nanti bayar dam, nggak main-main.
Iya, gurunya sabab gurunya ini ya. Gurunya yang salah ya, makanya memang perlu berilmu sebelum beramal, Bu. Ya. Makanya memang manasik itu penting sekali ya. Buku panduannya, sekarang udah bayar buku panduannya kok, insya Allah ya. Kalau udah bayar kan bagaimana? Iya kurang sah. Ya, tidak sempurna, harus bayar dam. Kemudian mengenai wudhu, aduh jadi main air dah. Ini wudhu gini ya. Ini wudhu Rasul yang Utsman bin Affan praktekan ya. Rasulullah ini ya membasahkan kedua tangannya. Sebelum berwudhu beliau sunahkan untuk mencuci tangan dulu. Nah, ya. Kemudian baru mulai bismillah. Ya, membasuh kedua tangan, kemudian mengambil air ke mulut langsung ke hidung, istinsar dan istinsar. Atau kalau dua gini, jadi kalau ngambil pakai tangan kanan gini, namanya istinsar itu ya. Ya. Jadi baru kemudian membasuh wajah, kemudian kalau buat laki-laki ini ya, tangan dulu ya, tangan dulu kanan 3 kali, kemudian kiri 3 kali sampai ke siku. Itu bisa seperti ini ya, sebanyak 3 kali. Bisa kalau di kucuran gini 3 kali, ini 3 kali bisa ya. Kemudian membasuh wajah. Kalau buat laki-laki ini menyelisihi ya, supaya basah semua. Nah kemudian membasuh kepala. Kepala ini 1 kali. Nah yang dibilang kepala ini yang muskilah, banyak orang suka salah. Jadi cuma menggeser kopiah, ini yang salah. Tapi yang sahih itu basuh kepala, basuh ya, jadi air, kemudian telinga bagian kepala. Nah, jadi cukup 1 kali ya. Kalau perempuan sama, rambut di bagian kepala cukup begini saja. Ya. Kalau dalam keadaan dia sudah berwudu, kemudian dia pakai kerudung dan dia batal, di tempat umum nggak perlu buka kerudung, berlaku hukum khuf. Nah, kalau belum berwudu ya dia harus basuh kepala, nggak bisa. Ya, artinya harus cari tempat untuk untuk bisa membasahi rambutnya. Makanya memang perempuan kalau membiasakan menggunakan pakaian yang syar'i, ini manfaat buat dia. Nah, ya. Baru kemudian membasuh kedua kaki sampai dengan mata kaki, dan menyelisih di antara jari-jarinya, gitu ya. Kemudian kalau sudah berwudu sempurna, pakai kaos kaki yang menutup sampai mata kaki atau sepatu bot. Ketika nanti batal cukup diwastafel saja, sepatunya dibasuh di bagian atasnya saja. Wallahu a'lam bishawab. Nah, lagi harus tampun. Apalagi gimana? Oh iya, tawaf wada ya. Sebenarnya tidak, justru nggak ada istilah tawaf wada itu tidak boleh kembali lagi. Justru memang jadikanlah akhir kamu di Mekah itu adalah tawaf. Artinya kapan saja kita mampu gitu loh. Jadi kalau memang kita menggunakan travel, memang suka dibuat manajemen supaya melakukan tawaf wada gitu ya. Itu tujuannya supaya gampang diatur ketika mau kembali nantinya. Tapi secara umum memang tidak ada dalil yang melarang kita untuk masuk ke Masjidil Haram lagi setelah tawaf wada. Boleh, nggak apa-apa. Ada, saya tahu sekali ada tuh, sampai ada yang sholat di hotel saking nggak mau ke sana. Nggak boleh sholat lagi udah tawaf wada. Salah sekali ya. Ini memang butuh manasiknya di situ, Bu ya. Enggak membatalin, enggak, insyaallah. Ada antum? Berkaitan dengan silaturahmi. Iya. Banyak saudara yang mengasuhkan kita. Iya. Itu pengen mengajak mereka melakukan yang berbagai dengan hal-hal muzakir. Bila meningkatkan berarti cuma memberikan peringatan, tapi ada pengen sekali membawa keluarga ada itu kembali ke surga. Ada
adabnya itu gimana kalau temennya? Antum bicara amar ma'ruf nahi munkar ahi ya. Kalau cuma kepengen susah, tapi kalau antum butuh mudah nanti caranya. Yang paling baik itu berdakwah kepada keluarga itu dengan fi'liyah, dengan tingkah laku, bukan dengan kata-kata. Antum jadi orang yang mengenal sunnah dan baik dipandang dan dirasa oleh mereka, nanti mereka akan ikut dengan sendirinya. Ya, jadi jangan antum pengen setelah antum tahu sunnah itu asik, antum pengen sampein ke orang. Ya kadang-kadang karena kita bicara kepengen, takutnya kita lupa bahwa hidayah itu Allah yang kasih, bukan kita yang datengin gitu loh. Jadi banyak orang yang semangat berdakwah ke keluarga malah timbulnya ribut. Salah. Udah ku anfusakum baru ahlikum. Dirimu aja dulu deh. Rasakan nikmatnya kita dengan kita kenal sunnah, kita jadi bersih, rapi. Orang kalau kenal sunnah, subhanallah, bersih, rapi, indah, udah pasti loh. Orang kenal sunnah kan laula ana syukala ummatil amartum bisiwak idal kulil wudu wassalat. Belum bicara yang lainnya, baru bicara sikat gigi saja 10 kali minimal loh. Orang kenal sunnah bening, gigi putih, nggak bakal bau gitu loh. Iya, bicara berpenampilan, mandi wangi-wangian. Orang Islam itu ya Allah, sahabat bilang dulu Yahudi Nasrani melihat muka kami para sahabat itu bisa masuk Islam. Ini sekarang kebalik, kita pas sudah kenal sunnah kok jadi jorok, dekil, keluarga nggak demen. Ini masalah buat kita. Kita kalau sudah kenal sunnah nggak berani pakai baju yang agak sedikit modernan, nggak fashionable gitu loh. Ya bingung orang kalau udah nyunah takut pakai blue jean gitu loh. Takut berpenampilan pakai jaket, ya Allah jadi kaku nih orang gitu ya. Nggak begitu bahasa agama. Yang penting laki-laki tidak isbal, tidak membentuk tubuh. Sisa terserah antum. Perempuan tidak boleh tampak kecuali muka dan telapak tangan. Baju dipakai untuk menolak pandangan. Islam ini asik. Jangan berubah. Antum yang asik dulu waktu belum kenal sunnah, sekarang jadi asik, nggak asik. Antum salah. Dulu waktu ngomong wah seru banget kalau ketemu dia, lu gimana kan pas kenal sunnah, antum di mana? Sama dia. Saya bilang nama kita kalau begitu. Agama menegangkan gitu loh, agama menakutkan. Jangan biasa asik gitu loh. Masya Allah. Jadi orang tuh ngelihatnya iya ya, agama tuh nggak merubah tapi agama tuh mewarnai gitu loh. Jadi kita suka salah paham sampai identik orang kalau kenal agama terus sumpah kedekil. Aduh, nggak begitu. Perempuan kalau udah kenal agama terus bau, ini salah. Cuma keluar perempuan nggak boleh pakai minyak wangi, di rumah mandi pakai gaya minyak wangi boleh gitu. Cuma keluar, bicara keluar. Jadi tetap harus bersih, rapi. Nah kalau udah kelihatan begitu kan, ceria, sedekah paling ringan senyum. Senyum jangan pelit sama orang. Lu kenal sunnah, jangan ketawa gitu loh. Dari pagi, alhamdulillahilladzi ahyana, senyum gitu loh. Orang udah kenal sunnah nggak demen senyum gitu loh. Jangan. Ketemu orang tuh yang asik, ahlan, gimana tuh, subhanallah sehat. Enak orang kan. Gimana tuh? Gini, enggak. Agama menegangkan sekali ya. Lama-lama kayaknya sahur nih kita. Kita batasin ya. Batasinnya laki 2 lagi, perempuan 2 lagi ya. Oke, 2 perempuan, ya mau silakan. Ya, 2 perempuan foto, 2 lagi. Lagi nggak ada, laki-laki nih. Ya. Oh, bagaimana ngasih tahu orang tua zaman dulu supaya masalah dia suka tahayul. Iya, kitanya harus tahu dulu tentang tauhid. Nah, kemudian menyampaikan dengan bahasa anak ke orang tua. Karena orang tua itu kalau kita salah ngomong kesel, sensitif. Nah, kayaknya gini deh. Kita kalau ngomong sama orang tua jangan ngomong hukum dulu, ngomong manfaat kita buat dia apa dulu. Sehingga kalau kita sudah bermanfaat dan dia butuh kita, ngomong apapun didengar. Kita belum memberikan manfaat sama dia, kemudian kita bilang, mak ini kan tahayul mak, gitu. Jadi kita nggak bisa ngomong, orang tua kan dulu begitu. Coba kita bicara manfaat dulu, sampai dia tuh tahu bahwa memang kita bermanfaat buat dia. Sudah ada manfaat kita dan dia menanti kita ngomongnya enak.
Artinya kita bermanfaat lebih dahulu ya. Satu lagi, iya. Iya. Masih ragu-ragu kan kalau kita sama wanita muslim kan masih orang. Iya. Kalau kita bersalaman itu boleh. Iya. Batal wudhu nggak itu? Oh. Sebenarnya kalau bicara salaman batal wudhu ini udah nggak nyambung. Yang batalin wudhu itu kan bukan salamannya. Ya terjadi keluar angin, kotoran dari lubang maluan dan kita tertidur lupa itu ya. Bersentuhannya enggak. Memang orang kafir itu najis, itu aja bahasanya ya. Enggak batal wudhu, enggak ada masalah ya. Wallahu a'lam bishawab. Laki-laki 2, antum Pak. Itu yang kayak saya kadang suka heran tuh, saya nggak tahu dia belajar sama siapa tuh. Ada pengajian cuma gara-gara beda pengajian nggak mengucap salam. Innalillah. Nabi saja ngucapin salam sama orang kafir dengan salam khusus. Salamun ala man ittaba'al huda. Suruh baca Sahih Bukhari. Ini cuma gara-gara beda ustadz nggak mau ngucap salam. Innalillah. Ini saya nggak paham ini. Ini kan berbahaya. Dan ini ada di masyarakat kita ada. Cuma gara-gara beda ijtihad. Maka saya suka bilang dari kemarin yang begini, yang galak-galak ini nggak minum madu, makan tawon, yang begini saya bilang gitu. Ini ngaji kok jadi galak gitu loh. Lasta minna ya akhi. Anda bukan dari golongan kami. Alhamdulillah. Nggak boleh. Orang tuh sering mengucap salam. Ya salam itu doa. Ini yang menghancurkan Islam yang begini. Apalagi ngatasnamain sunnah. Ya Allah, asal tobat deh, takut sama Allah deh ente. Gitu. Ini ngaji kok bikin kita nggak mau ngucap salam. Saya nggak paham dari mana dalilnya gitu loh. Ya, orang tuh makin alim, makin soleh, makin timbul cinta kalau ngeliat kekurangan orang lain. Bukan malah nggak mau ngucap salam. Gimana kita mau kompak negeri kita? Kalau kita ijtihadnya sudah salah. Salah. Ya, antum. Ini dulu Pak nih. Ini, ya. Waalaikumsalam. Mungkin kita mengenai rezeki. Iya. Adakah ciri-ciri rezeki itu memang Allah turunkan dengan keberkahan atau memang Allah itu meridhoi memberikan rezeki pada kita? Iya. Apakah ada ciri-cirinya? Karena gini, jadi khawatir juga misalkan begitu kita dapat rezeki tiba-tiba dalam waktu yang sesaat rezeki itu habis, katakan materi, kita selalu kayak kurang bersyukur gitu. Iya. Ayo, rezeki yang dari Allah ini ke dalam kehidupan kita. Ciri-ciri rezeki yang datang dari Allah itu namanya al-ma'unah. Nahnu narzuqukum tadi itu ya. Bahwa efek rezeki itu mendatangkan kebaikan. Kalau selain dari Allah, rezeki itu membuat kita jauh dari Allah. Ya, kalau bicara langsung kepake atau enggak, memang begitulah cara Allah mendatangkan, menghilangkan rezeki. Kadang-kadang kita dapat langsung habis, nggak ada masalah kalau memang habisnya di tempat yang betul. Tapi kalau habisnya nggak jelas di tempat yang salah, ini istidraj selain dari Allah. Kadang-kadang anak belum sampai, istri belum sampai, mana kita tahu dua istri dua anak kita sehingga nggak sampai yang haram kepada dia. Ya. Tapi secara umum kalau rezeki dari Allah, maka Allah akan jamin itu insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Ya, benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita mengenai waktu sholat. Kadang di masjid itu kita suka merasa bisa sampai kurang 5 menit atau lebih sudah mulai ada waktu itu. Dan yang kedua sudah PJS itu bisa itu. Berkaitan sama waktu sholat ini memang kita harus berilmu, harus tahu bahwa yang namanya sholat itu ada waktunya, ada aturannya. Ketika matahari sudah zawal, ya, kemudian waktu asar menjelang matahari sudah mulai condong sekian derajat, kemudian datang waktu maghrib, isya, semua ada aturannya dan itu disepakati. Makanya ikutin aturan main yang sudah ada, jangan dikurangin, mendingan diulur waktunya. Misalkan zuhur sekarang jam 12 kurang 15 gitu misalkan ya, bikin aja jam 12 lebih afdal. Karena yang namanya sholat zuhur ini
Kata Rasul, abridu bi zuhri, dinginkan waktu zuhur. Salah satu sholat yang boleh diulur itu zuhur, kemudian isya. Itu sedikit diulur boleh. Isya makan dihidangkan, makan dulu baru sholat. Zuhur itu abridu bi zuhri, dinginkan waktu zuhur. Artinya jangan dikurangin. Nah, jangan sudah jam 12 kurang seperempat, setengah 12. Ini nggak boleh. Nggak boleh. Haram hukumnya. Ya. Akhir insya Allah ada terakhir ini. BPJS konvensional Pak, sebaiknya hindari. Nah, tapi kalau memang pemerintah memberikan sebuah syarat dengan BPJS, ya Bapak lakukan, pemerintah tanggung dosa. Ustaz, saya mau tanya, kalau kita sudah menegur suami agar tidak dijulurkan celananya di bawah mata kaki, tapi suami saya gak pernah mau mendengarkannya, mungkin karena malu, saya sebagai istri harus bagaimana Ustaz? Kadang mungkin dia takut dicibir keluarganya tidak suka dengan orang berjenggot, jilbab syar'i dan lainnya. Iya, kita suka salah paham sih ya. Yang namanya tidak isbal itu identik sama setengah betis. Ya, jadi kadang-kadang kalau celana kantor juga kita bikin setengah betis, menjadi orang risih ngelihatnya gitu. Padahal sih yang penting kalau memang dia menggunakan celana pangsi atau celana gombrong buat daleman gitu ya, memang sunnah itu setengah betis. Tapi kan Nabi mengatakan setengah betis lebih rendah atau semata kaki. Sehingga sebenarnya kalau dia pakai mata kaki ke atas sedikit itu fashionable lah ya, paling nggak ada masalah. Jangan diidentikan harus kelihatan cingkrang banget gitu, bukan. Nanti antum siap dikomentari nggak? Kalau antum sudah siap nggak apa-apa, antum tinggal nyampein dalilnya kok. Ya, antum gua gini-gini, ya Rasulullah merintahkan kullu ijarin tahta qadamain anaru hakubi. Saya tinggal patuh saja. Nabi mengatakan setiap kain buat laki-laki yang di bawah mata kaki neraka lebih berhak. Tapi kalau kita ngomong masalah sombong, orang bilang saya kan nggak sombong, kita sampai dalil yang lain gitu loh. Ya, jadi yang penting memang mata kaki paling rendahnya. Nah, insya Allah enggak, insya Allah terbiasa gitu. Insya Allah mudah-mudahan manfaat yang disampaikan ya. Minta maaf pada kekurangan, kesempurnaan hanya milik Allah. Kita tutup kafaratul majlis. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadinya yang nanya nih hadirin, dia bilang Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum.